Assalamualaikum, senang sekali hari ini hari perdana bagi podcast kita monitor. Ini adalah hari yang sangat berbahagia, tepatnya tanggal 20 Agustus tahun 2024. Kita kali ini sudah launching resmi kami sekarang. Oke guys. Hari ini tamu kita pertama adalah Bapak Kepala Badan Nasional Narkotika Kota Binjai. Ya Bang ya? Siap. Aku manggil Abang ya Bang ya? Siap, boleh. Karena Abang ganteng ku tengok. Terima kasih Pak. Oke guys, mungkin Abang kita ini sebagai Kepala BNK Kota Binjai sudah lebih setahun ya Bang ya? Benar. Oke, lebih setahun. Jadi Bang, coba kenalkan dulu Bang. Aku sih kalau aku udah kenal. Coba kenalkan kepada podcast kita monitor. Awas kita monitor. Oke, silakan Bang. Oke, baik. Terima kasih, host. Sebelumnya, saya ingin perkenalkan. Sebelum perkenalkan, kita ucapkan salam Binjai bersinar. Baik, perkenalan saya. Nama saya Ucok Peri. Ada marganya saya, Sembiring. Saya lahir di Jakarta. Kampung halaman saya di Tanah Karo, di Gurkinayan, Payung. Dan ibu saya juga dari Karo juga. Borus Tepu. Kampungnya di Teganterget. Gitu ya. Saya dari Jakarta langsung. Oke. Itu tapi Karo pakai Ucok ya Bang? Nah, kalau itu nama emang kadang-kadang banyak kali pertanyaan Pak dari teman-teman saya ya kan, warga ya masyarakat. Oh namanya Ucok Pak, Bapak orang Toba? Itu. Oh enggak, saya orang Karo, saya bilang. Ya kok Ucok? Kan Ucok itu biasa Toba, gitu. Nah, itu urusan orang tua lah gitu. Itu orang tua Pak, saya juga nggak bisa apa-apa kan itu. Hak paten orang tua. Gitu. Iya. Tapi ternyata namanya mau berkah juga Bang ya? Alhamdulillah, karena orang tua sampai sekarang saya masih sehat ini Pak. Amin. Oke Bang. Kita bincang-bincang tentang ini Bang, tentang BNK Kota Binjai BNK. Karena masyarakat ini sebetulnya banyak juga yang ingin diharapkan dari BNK Bang, tentang antisipasi peredaran narkoba. Langkah-langkahnya sebetulnya efektifnya gimana Bang? Oke, baik terima kasih. Sebelum saya jelaskan ke arah ke situ, ya saya coba menjelaskan nih tugas BNN ya Kota Binjai di sini. Kalau kita kan BNN kan ada 4 seksi kalau kita katakan itu. Ada pencegahan, ada pemberdayaan masyarakat, ada rehabilitasi, dan ada pemberantasan. Nah, ditambah lagi TU. TU terkait dengan dukungan administrasi. Nah, gitu. Kalau pencegahan sendiri yang kita sudah sama-sama tahu, kalau BNN ini punya namanya Kelurahan Bersinar. Nah, Kelurahan Bersinar ini apa tuh Bang? Apa tuh? Kelurahan bersih dari narkoba. Jadi Kelurahan Binjai dari narkoba. Nah, ini bersinarnya bersih dari narkoba, bersih narkoba. Nah, itu ya kan. Nah, sekarang di tahun ini ya kan kita ada wilayah daerah rawan kita sebut Kelurahan Bersinar ini ada 2. Itu di Berngam dan Rambung Dalam. Nah, itu kita kolaborasi juga dengan Pak Wali Kota. Karena cap yang dimunculkan itu dari Pak Wali Kota langsung, Pak. Nah, di mana dari Kelurahan Bersinar ini ada kegiatan-kegiatan BNN secara menyeluruh di situ, kolaborasi internal. Baik tadi di pencegahan juga, daya emas, pemberantasan. Ya, seperti kita contoh di pencegahan itu namanya ada ketahanan diri. Nah, ketahanan diri kita mengumpulkan tadi masyarakat dalam arti emang karena terbatas, Pak. Secara jumlah volume. Nah, kalau ketahanan diri sekitar ya 20 orang, Pak. Nah, ketahanan masyarakat juga, ketahanan keluarga juga sama. Itu salah satu keluarganya. Itu dari sisi pencegahan. Nah, kalau dari sisi rehabilitasi, Pak, itu juga ada namanya IBM, intervensi berbasis masyarakat. Nah, itu kegiatannya itu bila mana ada kelompok keluarga ingin mengadukan atau mungkin melakukan konsultasi ke dalam keluarga untuk dilakukan tes urin,
kita katakan positif, ya kan? Nah itu tadi, mohon maaf, itu nanti ada melalui namanya agen pemulihan. Agen pemulihan itu tokoh-tokoh yang kita tunjuk langsung tadi di kelurahan tadi, di masing-masing ada namanya di misalnya Sipolan, Bang. Ya, Sipolan. Lapor kepada tokoh yang tadi sudah lapor lewat agen pemulihan. Nah, dia lakukan tadi itu, ya kan, kegiatan tes urin. Keluarga Sipolan inilah ya tentunya. Iya. Nah itu nanti, dan kegiatan itu terus menerus. Nah target kami setiap tadi kelurahan itu ada 10 aja, Pak. 10 karena mungkin terbatas secara anggaran. Nah kalau di pemberian masyarakat sendiri kita ada namanya apa? Kegiatan ini teman sebaya ya. Teman sebaya. Nah, teman sebaya ini ya seperti sama, kita seperti membentuk di dalam lingkungan masyarakat itu seperti relawan, Pak. Nah, relawan untuk membentuk relawan di tempatnya masing-masing. Untuk mencegah narkoba. Ya, nah itu kalau dari sisi pemberantasan itu ada namanya seperti kita nanti ada ada tempat curhat lah nanti di tempat itu. Nanti melalui Kelurahan Bersinar yang kita ditunjuk. Itu adanya di kantor lurah sendiri yang didirikan tempat markasnya, tempat Kelurahan Bersinar. Melaporkan ya. di satu tempat itu ada peredaran narkoba. Ya, nah itu dari sisi pemberantasan, konsultasi boleh, ya kan. Nah itu dari kegiatan kami, Pak. Jadi kalau ini, Bang, misalnya ada masyarakat mau melaporkan tuh, ini banyak kali narkoba, dia udah susah, mak udah banyak kehilangan segala macam. Ya. Jadi sebelum caranya gimana? Ada tuh yang lapornya itu supaya dia aman juga gimana? Kan nggak enak juga nih aku laporin kok ya biar mampus tangkap nanti. Tapi nanti ada dampaknya ke dia. Itu gimana, Bang? Jadi supaya safety-nya yang lapor. Saya sebelum cerita ke situ nih, sebelum saya cerita nih, kadang waktu saya pertama kali jadi kepala, saya mungkin agak ketawa. Saya ke lingkungan masyarakat. Saya perkenalkan ya, Pak ya. Nama saya Ucok, Pak, dari BNN. Itu Bang dari mana, Pak? Bang katanya kan. BNN. Bang katanya. Oh iya, Pak, ada Bang, Pak, dari Medan, saya bilang. Nah, disitulah saya menyentuh. Oh, jadi selama ini Binjai tidak menyeluruh nih, nggak sampai ke lapisan masyarakat ini, dan gitu, Pak ya. Nah, di samping itu juga tadi Kelurahan Bersinar ada bertanya, Pak, emang lurah situ doang, Pak, yang rawan? Kelurahan saya juga rawan, Pak, katanya kan ada 37 kelurahan, yang itu cuma 2, dia 35-nya kan nggak diapa-apain. Nah, saya punya ide ini, saya bilang nih, ide saya harus ada bikin program. Kalau saya katakan adalah ide saya digitalisasi pelayanan pengaduan masyarakat. Jadi itu bukan hanya sebatas masyarakat ingin mengadu masalah peredaran narkoba. Saya ingin itu masyarakat bisa mengadu masalah konseling rehabilitasi, yang dimana nanti mungkin seperti contoh nih, Pak, di dalam keluarganya dia, Pak, susah sekali, Pak, nih Pak, saya untuk menangani anak saya nih. Saya bangun susah minta ampun. Ya kan? Capek lah dia, Bang, ya. Selagi saya bangunin, ya kan, selagi dia bangun sendiri, nanti sore tiba-tiba minta duit, nggak minta duit marah. Ya kan? Nah, kalau nggak dikasih pun dicabut, tiba-tiba nanti hilang lah itu barang-barang. Tabung gas pun hilang. Tabung gas hilang lah, handphone kadang-kadang hilang. Ini nyata, dan ini nyata. Beberapa kegiatan ke masyarakat saya kemarin minta masukan. Nah itu dari sisi rehabilitasi kami bisa melakukan konsultasi. Terus dari penyuluhan pun sama. Mungkin di kampungnya ini merasa, Pak, boleh nggak, Pak, kami ini misalkan dari BNN masuk aja untuk melakukan sosialisasi. Nah, kami tampung itu juga ada, ya kan? Nah, terus juga ada namanya juga kami tampung juga, kan kami kerjasama dengan Dinas Pendidikan, baik di Binjai maupun di Sumut, Binjai Langkat. Kami menyediakan untuk siswa-siswa magang di kantor kami, Pak, untuk belajar, atau mungkin dia punya nilai tersendiri. Boleh, Pak. Nah, itu ada layanan itu. Nah, yang paling utama kegiatan kami ini ya kerjasama dengan Polres juga, Pak. Dengan Polres. Yaitu ya kita sama-sama tahu ada namanya asesmen medis ya. Asesmen medis ini seperti ada tangkapan dari Polres misalkan, tapi nggak ada barang bukti. Nah, otomatis kan itu nggak seketika harus dikeluarkan, harus diasesmen dulu dari bagian tim kesehatan. Nah, kalau dari misalnya, Bang, BNN sendiri yang melakukan tindakan tegas, misalnya ada laporan, ini kan masyarakat nih, sebentar lagi nomor telepon BNN kan tahu misalnya, Pak BNN, ini di kelurahan kami adalah ini Sipolan ini, resah kali ini, mainkan, Bang, kami yang ini pengedar ini, itu gimana, Bang? Bisa nggak tindak? Pak. Ya, terima kasih. Jadi gini, Pak, emang sekarang ini arah dari pimpinan kami, setiap ada
kegiatan besar ya kan terkait dengan peredaran itu harus kita hanya lakukan pemetaan dulu. Kami lakukan itu nanti pemetaan lapangan, Jadi, tapi nanti aksinya yang lakukan adalah provinsi. Nah ini arahan dari pimpinan kami di pusat, karena BNNK hanya batasan itu dan itu harus bergabung bersama. Artinya kalau laporan dari masyarakat tetap akan dilanjuti? Akan tetap dilanjuti. Kami pemetaan dulu. Pemetaan apa benar laporan itu seperti yang disampaikan oleh masyarakat. Kita membuktikan dulu, ya kan? Nggak langsung hajar sikat dulu? Oh enggak, Bang. Itu nggak bisa. Kita lakukan ibaratnya intelijen dulu, intelijen. Kalau intel kan ibarat katanya, dia lakukan intel dulu, intel. Nah, setelah mereka dapat informasi, dibuatkan laporan informasi, disampaikan. Akurat, data subjeknya benar, lokasinya ada, tempatnya ada, indikasinya ketahuan, orangnya kan misalkan gitu. Baru action sampai. Kipas lah aja. Nah itu, seperti itu, Pak. Nah, tapi masyarakat kan kadangnya, aduh ini lama kali prosesnya kayak gini sampai dia maunya ini Pak, ini misalnya si Polan ini memang tiap malam itu bahkan nggak tidur malam, ngedarkan aja gitu. Maunya cepat gitu itu. Benar Pak, cuman memang perlu diketahui Pak, ya kita di BNN Kota Binjai ini ya dengan keterbatasannya. Ya pertama satu personil kami Pak dari kepolisian cuma hanya satu saja. Ya tambah dong Bang, ajukan dong. Satu ya. Kami pun mau Pak pengen mengajukan dan itu pun kami sudah mengajukan dari tahun lalu ya kan. Sudah, tapi kan mungkin sekarang ada proses internal dari kepolisian Pak ya kan. Kami mengikuti aturan dari mereka. Ada seperti prosesnya lah, panjang lah. Dari kami dulu nanti ke provinsi diajukan, diproses lagi, dicek lagi apa pernah ada catatan gitu, baru nanti diokein ke Polda. Polda nanti balik lagi ke BNNP, BNNP ke BNN Pusat. Nah, kalau sudah oke, clear and clean dari BNN Pusat baru ke Polda. Panjang, jadi nggak gampang seperti dulu Pak. Proses panjang kita kalau minta personil dari kepolisian. Nah, gitu Pak. Dipersingkat lah. Nah, maunya pun saya mau begitu Pak. Tapi kan kita ini punya organisasi masing-masing. Betul. BNN sendiri ada undang-undangnya, kepolisian juga punya sendiri, ada punya undang-undangnya, punya induknya masing-masing. Kalau BNN sendiri mengkaryakan warga Binjai misalnya, warga. Jadi maksudnya karyakan kita seperti ya tenaganya dibutuhkan untuk ikut memberantas turut serta dia memberikan kerjanya sebagai untuk mementatkan di sini ada ini pengendara narkoba, istilahnya seperti intel di tengah masyarakat gini. Dia bisa menunjukkan bekerja di daerah ini ada pengendara narkobanya. Itu bisa nggak Pak? Nah itu Pak yang tadi saya bilang. Jadi kan tadi saya bilang ada aplikasi saya itu Pak, terobosan saya di Telepon Terpadu. Di samping itu juga nanti rencananya nanti insya Allah kalau jadi ini Jumat saya ada semacam kayak deklarasi Pak, artinya saya kolaborasi kepada seluruh tokoh-tokoh MUI, Kemenak, Ganas Anar, sama satu lagi FKUB. Nah itu nanti mereka menentukan tim-tim penyuluhnya tadi Pak sebanyak 30 orang. Nah yang nantinya nih mereka nanti akan melakukan kegiatan yang bekerjasama dengan BNN. Sebelum mereka ke lapangan kami bekali dulu Pak nanti Pak, kami latih mereka. Jadi satu suara dulu konsepnya seperti ini. Nah nanti kegiatannya banyak itu, pesantren, ya kan, masjid-masjid Pak termasuk Pak. Nanti kayak khotbah Jumat nanti kami lakukan seperti itu. Sekolah-sekolah tadi baik SD, Cuman Bang kalau SMP. bisa jangan di pesantren Jumat apa Bang, sekolah. Di kafe-kafe juga Bang. Boleh Pak, boleh. Nah ini pun juga saya ini lagi buat terobosan. Di kafe-kafe atau di hiburan malam kalau gitu. Kalau perlu pun di tempat pesta yang ada keyboardannya sampai tengah malam hajar gitu Bang. Makanya kan itu pun juga nggak segampang itu Pak. Artinya ya semua kan harus ada informasi Pak. Kalau kita melakukan kegiatan suka-suka kita kan kurang elok ya kan, nanti betul. Ada apa ini ya kan, jadi lebih baik proses itu kami lalui ya kan. Ini kadang-kadang udah nggak sabar mau main pintas saja. Iya, tapi sorry Pak, ini saya lanjutkan lagi nih, nanti biar masyarakat tahu, jadi biar masyarakat paham ya. Kami ini punya aplikasi tadi, digitalisasi pelayanan pengaduan masyarakat. Kami sudah kolaborasi sama Pemko Binjai. Di dalam aplikasi Pemko Binjai itu websitenya. Website Pemko Binjai dibuka, itu nanti dibuka ada namanya layanan, itu BNN. Nah, termasuk nanti biar dari kami akan membukanya ya kalau bisa kan.
dicarinya. Oke. Ya, Terus sama satu lagi, selain itu Pemko Binjai juga punya namanya pelayanan terpadu. Artinya di dalam aplikasi aplikasi handphone itu namanya Binjai Satu aplikasi. Nah itu kalau dibuka itu banyak aplikasi banyak pelayanan dari Pemko Binjai. Oh. Nah BNN sudah masuk di situ Pak. Di situ. Tapi yang saya harapkan tadi dari masyarakat sebelum mereka membuka itu ya kami ada namanya media sosial, medsos, ada call center BNN. Ya jadi kami kepingin mengajak masyarakat komunikasi awal dulu lewat media sosial, ya kan lewat. Call centernya berapa tadi Pak? Call centernya ada di ini, saya mungkin agak lupa nanti coba saya ini. Nanti kita di akhirnya ada nanti. Ya, nah itu nanti masyarakat bebas Pak diskusi segala macam. Nah itu sudah ada berapa Pak yang melakukan seperti itu. Kami tidak lanjuti, kami lakukan ya rehab kalau emang ternyata hanya diputus di situ. Oh Bu, gini, ya udah. Tapi kalau perlu ada pendalaman, lanjutkan asesmen. Datang ke kantor BNN Binjai. Ini sudah call center ini sudah banyak mulai berlaku, Pak? Sudah, Pak. Sudah ada beberapa, Pak, yang melaporkan. Biasanya apa itu, Bang? Biasanya keluhannya ya, apa? ada juga kan masalah rehab. Ada juga menanyakan, kebanyakan itu, ya kebanyakan. Ada juga menanyakan masalah SKPN, ya kan, tentang tes urin. Nah, seperti itu banyakan. Ya, ada juga kemarin yang mengadu masalah ini apa namanya kita katakan peredaran ya di daerah Rahma itu di Binjai Selatan. Kami cek ke lapangan ternyata itu jalan raya, jadi lalu lalang masyarakat yang mungkin karena tabrak mungkin dari orang-orang itu banyak tertabrak. Nah, jadi kami cek ternyata ini nanti ada hubungannya dengan stakeholder, artinya kami harus kerjasama kembali dengan Polres. Nggak bisa kami lakukan karena itu di orang-orang itu habis bermain di tempat hiburan mungkin Pak, ya kan, sehingga tadi banyak yang mungkin tabrak. Bang, kan nggak perlu ada kekhawatiran kan Bang? Kan di belakang Abang ini istilah semua instansi mendukung penuh kan Bang? Bener nggak? Kalau mau ada aksi pasti kan didukung kan Bang selama ini bener? Ya, prinsipnya Pak, kami di sini BNN dalam melaksanakan tugas P4Gen nggak bisa bekerja sendiri. Nggak akan bisa, karena apa? Satu tadi anggaran kami terbatas, SDM kami terbatas, ya, itu yang paling utama. Nah, bagaimana caranya untuk P4Gen ini berjalan? Yaitu kita harus melakukan kolaborasi. Nah, kolaborasi itu kami sudah lakukan kolaborasi kepada semuanya nih, baik wali kota tadi, OPD-OPD-nya. Dukung semua kan, Pak? Dukung semua kan? Dukung semua, alhamdulillah. Dan kebetulan juga nih tadi saya bilang, saya lagi pelatihan kepemimpinan administrator, atau kita bilang PIM 3 lah di BNN Pusat. Nah inilah pas peluang saya juga banyak melakukan kolaborasi di stakeholder yang ada. Gitu, baik juga tadi para tokoh yang nanti rencana hari Jumat kalau tidak ada halangan hari Jumat nanti. Ya, gitu. Nah. Tapi Abang sebagai kepala BNK Kota Binjai Bang, sejauh ini kesulitan apa untuk langsung turun ke lapangan Bang untuk pencegahan narkoba ini? Yang paling pertama adalah tadi yang saya katakan tadi, mungkin masyarakat belum tahu keberadaan BNN, Pak. Apa tadi data? Bang? Katanya Bang apa katanya? Bang dari mana Pak? Ya kan, saya bilang tadi. Nah itu, jadi selama ini mungkin masyarakat tidak tahu, ya kan, tugas BNN itu apa aja sih? Ya mungkin bagi dunia mungkin pendidikan, ya saya rasa mungkin dari mahasiswa paham lah tugas BNN. Tapi kan ini ada juga masyarakat yang mungkin perlu kasih pemahaman. Nah kami informasikan. Nah itu dari data Pak. Kami akan kesulitan. Nah ya terus juga nanti mungkin juga ya berkaitan dengan ini juga apa namanya, ya tim kami memang tadi terbatas juga Pak ya, mungkin keterbatasan kalau pengen kegiatan kita yang mungkin lebih oke, ya kan, terbatas, mungkin kami harus bisa menyesuaikan. Tapi sebetulnya kerjaan Abang ini banyak kali pahalanya Bang ya? Ya insya Allah hanya bisa Tuhan yang menilai lah. Karena banyak pahalanya, ikhlas, berapa banyak orang yang diselamatkan, keluarga yang diselamatkan, dan yang penting kota ini diselamatkan, betul Bang? Bener, luar biasa. Ini kalau kita bicara sosialisasi Pak, mungkin ada programnya Pak Pemko ini dalam rangka Ecatin ya. Mungkin tahu kalau Ecatin ini, kalau masyarakat ingin menikah ya, harus dilakukan tes urin dulu, dilakukan sosialisasi. Nah 2023 kemarin itu mungkin kalau dibilang, nah ini mungkin harus tahu, BNN sudah melakukan sosialisasi sebanyak 2.200 orang. 2.200 selama 2023.
Nah, usia selama 4 tahun kami sudah melakukan sosialisasi 20.000 orang. Itu yang mau pengantin. Pengantin. Nama awak nggak ada tuh bang? Hah? Nama awak nggak ada ya? Nanti kita cek lah. Nah kayak gitu Pak. Jadi prinsip dari saya sih, tadi saya kepengen ini kegiatan BNN ini dapat dilihat masyarakat. Yang pertama adalah apa yang diinginkan masyarakat itu cepat, ya kan? Betul. Tepat, dan yang paling utama adalah yang saya inginkan masyarakat mendapatkan kegiatan kami itu gratis, nggak perlu lagi ya kan bayar-bayar. Kalaupun emang bisa diputus lewat konsultasi, selesai, ya kan? Kalau diperlukan emang rehab, kami bisa nanti kondisikan untuk kegiatan rehab di mana gitu, mungkin di pemerintah kalau ada kuota, ya kan, di lembaga rehabnya pemerintah kami ada. Nanti gini bang, kebetulan ada teman di sini di podcast kita nih, ada anggota DPR-nya nih. Kita minta nanti dia supaya membantu anggarannya di sini bang. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, membantu untuk bisa membantu masyarakat yang sembuh. Ada, ya kan? Kita sebutnya Ki Ageng aja. Jadi biar dia termasuk menggedor untuk anggaran ini mainkan. Ya kan, cocok kan bang? Benar, soalnya kan banyak sekali masyarakat bertanya Pak, ya kan kadang-kadang saya pernah sampaikan Bu, Ibu ini sebenarnya pilih anak Ibu terus begitu atau pilih masa depan anak Ibu, saya bilang. Kalau mau masa depan anak Ibu, marilah Ibu bantu BNN. Apapun itu Bu, Ibu bisa lakukan konsultasi ke BNN. Emang di awal-awal kita nggak ada layanan langsung, ya kan, by online tadi. Ya. Tapi orang tua ini kadang-kadang gini bang, dia ini marah kalau dibilang anaknya udah kena gitu bang. Dia dianggap anaknya tuh kalau di rumah, anakku ini adalah malaikatku, dia adalah orang baik. Nggak mungkin dia narkoba. Marah dia bang kalau dibilang udah ketangkep anaknya, ini anak ibu narkoba. Oh enggak, anak saya di rumah baik aja. Dia nggak tahu kalau di luar situ udah seram kali dunia ini. Kan, itulah yang saya katakan, masyarakat belum gitu paham informasi. Harusnya kan kalau anak itu disembuhkan, harusnya kan lebih enak ya kan. Betul. Ya kan, lebih sembuh. Tapi mungkin paling utama saya pikir masyarakat ini takut dengan BNN yang melakukan saya pikir takut ditangkap lah atau apalah. Nah ini makanya setiap kali saya sampaikan kepada tim teknis kami penyuluh, sampaikan bahwa kita BNN nggak perlu takut. Kita ini sama, anggap aja kita perkawan, ya kan? Bingung juga, abang ganteng kali wajahnya. Alhamdulillah. Nggak seram ya muka abang, kok takut orang? Atau mungkin mau masuk ke kantor abang jadi seram gitu? Kan enggak kan bang? Enggak. Ya gitu. Ya udah pokoknya bang, besar sebetulnya harapan masyarakat untuk BNN gini ya bang. Besar kali betul bang. Saya pernah lihat orang sampai berani dia berbuat tidak layak kepada orang tuanya, melakukan kekerasan karena sudah narkoba gitu kan. Ya, jadi mudah-mudahan bang kedepannya ini ya apa yang di kekerasan masyarakat bisa. Dan lebih parah bang, lebih parah. Kenapa saya bilang parah? Mungkin kalau masyarakat tahu, ya kan, saya juga disampaikan. Gara-gara narkoba, ya ini bukti nyata. Ada di wilayah provinsi lain lah, narkoba. Gara-gara narkoba, anak sampai menggauli orang tuanya. Oh itu luar biasa. Ini bukti nyata dan data itu ada. Itu sampai ke situ saya bilang. Itu luar biasa. Itu belum lagi dibunuh. Ada juga yang dibunuh. Nah jadi maksud saya itu luar nauzubillah min dzalik lah, ya kan. Harapan saya sih kepengen masyarakat Binjai ini khususnya ya kan jauhi narkoba, peluang kesempatan ke depan ya jadi seorang pemimpin lah, ya kan. Bisa menciptakan bahwa Binjai ini nanti ke depannya itu besar. Amin. Amin. Seperti harapan saya sih, seperti di Depok, Bekasi. Dulu curam, sekarang sudah besar sekali ya. Itu kan pasti putra-putra daerah juga, ya kan, yang membesarkan kotanya masing-masing. Betul bang. Gitu. Nah, dengan gajinya mereka Bekasi aja bang, udah sampai ke gaji Jakarta. Kita katakanlah 30 jutaan, luar biasa. Gimana kalau udah gaji segitu mungkin Binjai mantap. Binjai kalau separuhnya dari itu aja bang. Nah itulah makanya harapan saya gitu, benahilah nanti mungkin putra-putra putri masyarakat Binjai sendiri membangun bahu membahu, ya kan, membesarkan Binjai sendiri lah itu. Oke bang, kita
ngomong-ngomongnya udahin dulu. Nah. Nanti kita lanjut lagi Bang ya. Tapi sebelumnya Bang, sampaikan dulu Bang, apa yang ingin Abang sampaikan tentang pencegahan narkoba untuk masyarakat Binjai. Silakan Bang. Ya. Baik, terima kasih buat masyarakat Binjai Ya. khususnya. Mari kita sama-sama ya kan melakukan pencegahan bahaya narkoba. Itu semua itu dimulai dari diri sendiri. Kalau kita pun merasa udah tercolong, kita nggak bisa memanfaatkan sesuatu, kita gampang bergaul dengan teman-teman yang salah, sehingga kita nanti salah pula nanti untuk ikut bergaul, ya kan? Ya. Dan juga bagi keluarga ini lebih utama. Ya. Kalau keluarga aja itu acuh kepada masing-masing di dalam keluarganya, yang otomatis nanti itu akan tembus security dan bisa masuk ke dunia luar. Nah, jadi harapan saya mari kita semua masyarakat jauhi narkoba, mimpikanlah kenyataan cita-cita kalian sehingga kalian untuk mendapatkan cita-cita yang layak untuk ke depan dan bisa membanggakan orang tua, terutama bangsa dan negara. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke guys, terima kasih Bang, terima kasih Bang ya. Siap. Abang nggak apa-apa kan Bang tadi ngomong-ngomong kan? Nggak apa-apa tadi ngomong-ngomong kita nih kan? Nggak apa-apa. Maksudnya nggak kapok nih kan Bang, nanti datang lagi ya Bang ya? Oh enggak, nanti kan saya juga ikut juga berpartisipasi kembali kegiatan teknis, lebih teknis. Kegiatan BNN baik pencegahan baik benar masyarakat, baik kegiatan rehabilitasi. Kalau ada nanti Bang orang yang pernah narkoba, kita ajak kemari dia cakap bisa, supaya dia pengalaman ya, biar orang tahu. Bisa. Sengetnya jadi orang yang bekasnya narkoba sekarang udah sehat. Oke. Bisa Bang ya bawa? Bisa. Oke guys, senang sekali ini hari sudah bicara dengan Kepala BNK Kota Binjai, Bang Ucok apa Bang tadi? Ferry Sembiring. Ucok Ferry Sembiring. Ucok Ferry Sembiring. Aku nggak paham juga nih, karo tapi pakai ucok ya nggak apa-apa, bawa berkah katanya. Tak izin ya Bang ya. Ya. Oke guys, terima kasih. Nanti ketemu lagi dalam waktu berbeda dan kita cerita-cerita yang lain lagi, yang menarik tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Pak Host. Oke Kak.